relasi ya, salah kata, secara istilah ya, atau relation itu kan hubungan kan ya. Nah, kalau ini apa ini kalau di matematika ini? Kalau di matematika, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang menghubungkan ya, aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, ini ya. Seperti apa contohnya? Oke. Jadi, sekali lagi saya ulangi bahwa relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan. Jadi kata kuncinya adalah aturan yang menghubungkan ya. Kadang ada aturannya, kadang aturannya tidak ditulis ya. Kadang ada aturan ini ditulis di atasnya, kadang tidak. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Contohnya misalkan kita punya himpunan siswa ya. Jadi himpunan kan cara penulisannya kan yang pertama huruf besar sama dengan terus tanda kurung kurawal kan ya. Ini kan pelajaran kelas 7 SMP. Kemudian ini ada himpunan siswa, himpunan anak ya, Ade, Budi, Cici, Dodo atau ABCD. Yang B kemudian ini adalah himpunan makanan ya. Ini makanan asli Indonesia yang sangat lezat sekali. Soto, sate, bakso dan rawon. Nah, di antara dua himpunan ini kita bisa menghubungkan, kita bisa memasangkan ya, atau relasi ya, relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah banyak sekali ya, banyak sekali caranya untuk menghubungkan A ke B. Yang pertama ya, relasi kan jelas aturan kan tadi ya, aturan yang menghubungkan. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah bisa memesan. Jadi nanti Ade itu bisa dipasangkan dengan soto. Kenapa? Karena Ade itu memesan soto. Budi memesan sate ya, Cici memesan sate atau Dodo memesan bakso. Bisa. Atau relasinya kita isi dengan menyukai atau gemar makan. Ade gemar makan rawon. Nah, berarti nanti bisa kita pasangkan. Itu ya. Kalau menjual, oh boleh juga. Ade jualan soto ya. Budi jualan bakso, nah, itu juga bisa. Masak juga bisa ya. Ya nggak bisa tuh mirip ya. Masa Ade itu mirip soto nggak boleh. Jadi yang sesuai lah ya, yang logis ya. Seperti itu ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya itu kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyatakan relasi. Jadi ada 3 macam cara menyatakan relasi ini di kelas 8. Kita akan pecah ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu diagram panah, bukan diagram Venn ya. Kalau diagram Venn kan dulu di materi himpunan kelas 7 ya. Kalau diagram Venn itu yang kayak gini itu ya, ini diagram Venn. Tapi ini bukan diagram Venn, ini diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Ya, ini merupakan materi yang sudah diajarkan sebelum materi ini di kelas 8 ya. Langsung saja, yang pertama diagram panah. Diagram panah tadi contohnya itu tentang Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian ini kita akan menghubungkan ya dengan relasi menyukai atau gemar makan ya, gemar makan. Misalkan Ade itu adalah gemar makan sate atau menyukai sate. Budi ini sangat suka dengan soto. Cici sangat suka dengan bakso. Dodo, nah karena dia suka makan maka dia itu suka pecel dan sate. Nah, ini loh yang dimaksud dengan diagram panah itu. Jadi dihubungkan dengan panah-panah seperti ini. Jadi himpunannya itu kita buat kadang itu kotak, kadang itu agak oval gini ya. Tapi yang jelas di sini atasnya itu kita kasih A sama B ya. A sama B atau C sama D atau B sama Q. Terus hati-hati juga ya, jangan lupa panahnya ya. Panahnya itu dari kiri ke kanan tapi dikasih tanda panah begini. Kadang kalau di buku panahnya di sini. Nah, kenapa? Kalau kok nggak di sini? Ya kalau di tengah di sini nanti akan bertabrakan dengan titiknya ini, jadi nggak kelihatan. Makanya kalau di buku itu panahnya ada di tengah ini. Ya, itu lebih cantik ya. Kalau kalian panahnya di pinggir nanti kalau menggambar di buku nanti akan tabrakan sama titiknya. Oke? Berikutnya ini diagram panah. Berikutnya tentang himpunan pasangan berurutan.
Ini adalah cara menyatakan relasi yang kedua. Jadi kalau misalkan dari diagram panah ini, biar lebih jelas saya diagram panahnya saya bawa lagi. Ini kalau kita diminta menyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka kita akan tulis yang berpasangan itu apa saja. Apa saja yang di sini? Yang di sini kita bisa melihat bahwa yang berpasangan adalah Ade dengan sate, Budi dengan soto, Cici dengan bakso ya, dan sebagainya. Kita tulis ya, karena ini himpunan ya, himpunan pasangan berurutan, maka kita buka dan tutup dengan kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini bukan kurung sembarangan ya. Kurung kurawal itu gini, seret melungker gini ya, lah kayak gini ya. Oke, jadi kayak apa ini ya, kayak ular ini ya. Jadi nggak gini, kayak gini ya, beda ya. Tuh, jadi himpunan kan kita buka dan tutup dengan lambang seperti ini. Apa sih bedanya dengan kurung biasa? Oh, udah bedanya. Kalau kurung kurawal itu kita bisa meletakkan itu tidak urut nggak apa-apa. Jadi Ade dan sate di sini atau di sini diawali, kita awali dengan dodo pecel nggak masalah ya. Itu ya kalau himpunan ya, jadi dibolak-balik sama. Boleh ya. Misalkan ini 2,3 dengan 3,2 kita balik gini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa himpunan ini. Karena kurung kurawal. Tapi kalau kurung begini ini nggak boleh bolak-balik. Contohnya kayak koordinat ya. Kartesius titik A 2,3 ini dengan 3,2 tentu berbeda. Makanya kalau ini tuh biasanya digunakan untuk Kartesius. Koordinat Kartesius ya. Nah, oke, contohnya ini AD 1. Loh Pak, ini kok kurungnya biasa yang ini? Iya, karena ini adalah pasangan, nggak boleh dibalik ya. AD, sate nggak boleh sate, AD. Karena panahnya adalah dari A ke B. Itu ya. Jadi kita pasangkan AD, sate, kemudian dipisahkan lagi dengan tanda koma, terus spasi, Budi soto, Cici bakso, dan sebagainya. Loh Pak, bagaimana kalau ada yang nggak berpasangan? Misalkan di sini ada siapa? Misalkan ini saya tambahin lagi. Di sini ada lagi misalkan siapa ini? Evan ya. Evan nih nggak suka makan, nggak ada yang di sini. Dia sukanya pizza, maka dia nggak ada pasangannya, sehingga tidak kita tulis. Yang kita tulis hanya yang ada pasangannya saja. Oke ya, bisa dimengerti ya. Baik, kita akan lanjut. Nomor yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Diagram Kartesius ini merupakan materi yang sudah kita pelajari di kelas 8 juga, materi sebelum ini. Videonya juga sudah ada ya. Oke, saya di sini masih menggunakan diagram panah yang tadi, Ade, Budi, Cici, Dodo, biar sekalian ya nyambung. Jadi untuk membuat diagram Kartesius atau menyatakannya dalam diagram Kartesius, yang pertama kita buat Kartesius ya, dimana yang mendatar itu A. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Yang mendatar itu A, kemudian yang ke atas itu B ya, yang vertikal itu B. Kemudian nanti itu kalau bentuknya itu bukan angka, ini kan bukan angka kan, Ade, Budi, Cici, Dodo itu nggak apa-apa. Dodo di sini nggak apa-apa ya. Tapi ini saya urutkan gini biar bagus. Nah nanti kalau misalkan itu angka ya, kalau bentuknya angka, misalkan A itu angka, B itu angka, maka ini pengisiannya harus sesuai, harus urut ya. Misalkan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di sini harus urut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak boleh 5-nya di sini, 6 di sini, 7 di sini, nggak boleh. Ya. Jadi harus urut. Begitu juga dengan yang B. Nah, yang B ini ketika isinya adalah angka, maka harus urut dari bawah ke atas. Jangan atas ke bawah, kebalik. Kalau ini kan boleh, ini soto, sate, bakso, pecel, nggak apa-apa, ini sesuka kalian yang membuat. Bisa pecelnya di bawah atau bolak-balik nggak masalah. Oke, itu ya ketentuannya ya. Nah, di sini kita akan nyatakan dalam Kartesius, berarti adik ini kita pasangkan dengan sate, Budi dengan soto, Cici dengan bakso. Nah, Dodo karena dia itu double, makanya dia itu berpasangan dengan sate, kita hubungkan juga dengan pecel. Nah ini ya, ini merupakan contoh dari diagram Kartesius. Dan ingat ya, ingat selalu
Yang kiri itu yang A ya, yang iri. Ini selalu mendatar, yang ini yang vertikal atau yang ke atas garisnya. Dan ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, hati-hati jika penulisannya ada angka, maka harus urut. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke. Jadi materi kali ini cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di beberapa materi. Insya Allah materi berikutnya tentang fungsi atau pemetaan. Nah, nggak tahu nanti ada berapa part, berapa bagian. Yang jelas kita membicarakan ini ya, fungsi, banyak pemetaan, rumus nilai fungsi. Dan ini kalau di SMA, materi SMA ini lebih cenderung ke sini ya, ke banyak ini ya. Domain, kodomain, dan range, dan sebagainya. Ini yang belum kita sebutkan, nggak tahu tentang fungsi, mungkin di SMA mungkin ada fungsi injektif, surjektif, dan sebagainya. Banyaklah, nanti kita akan coba nanti kalau ada usulan-usulan materi juga. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses dan semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, sampai jumpa.